itu? Kita kan budidaya udang. Ngapain kita ngidupin plankton? Oh, Plankton gitu. itu kan ngidup oksigen juga 40%. Selamat siang guys. Ya, selamat Hari siang juga. ini kita berada di Hotel East Park Yogyakarta. Saat ini kita sedang mengikuti sosialisasi pencegahan AHPND, Akut Hepatopancreatic Necrosis Disease, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Lingkungan. Nah, ini Bos Mondol ikut serta di sini. Alhamdulillah, ini juga ada Pak Panca ini lain yang berada di luar. Ya, kita ikuti terus dan sampailah kita ke sesi tanya jawab nanti. Ya, Bos Mondol ini harus tanya nih nanti. Apa yang mau ditanyakan? Tanpa plankton. Tanpa plankton. Tanpa plankton harus ditanyakan itu. Karena tadi yang dibahas adalah kebanyakan plankton. Itu. Karena serasa saya itu kalau budidaya udang menggunakan plankton itu ada 4 kerugian kita. Oh iya, gimana aja tuh? Satu, booming plankton, crash plankton, terus apa itu namanya lah? Drop plankton. Plankton. Nah, satu lagi ada Apa itu? kita kan budidaya udang. Ngapain kita ngidupin udang? Ngidupin plankton. Oh, Plankton gitu. itu kan ngidup oksigen juga 40%. Jadi itu kita itu jangan menggunakan sistem plankton. Kalau gitu ngapain kita bahas plankton? Nah iya, makanya saya nggak cocok itu tadi. Nah, itulah sekilas pendapat dari Bos Mondol ya. Itu menjadikan satu referensi juga buat kita. Kalau Mas Mondol tadi bilang kalau ini nggak usah ngurusin plankton, yang ngapain ngurusin plankton? Kalau crash plankton bingung, plankton nggak tumbuh bingung, oksigen habis. Nah, kalau menurut jenengan gimana nih? Kalau saya masih ya itu kan gimana cara budidaya masing-masing gitu Pak ya. Mungkin pengalaman yang udah berjalan seperti itu udah bagus gitu. Tapi kalau di saya masih tetap di keseimbangan bakteri sama planktonnya gitu. Nah, semua orang bilang keseimbangan. Iya. Sekarang tolok ukurnya apa? Dibilang seimbang tuh apa sih ukurannya? Mungkin jumlah plankton atau apa juga? Gimana coba? Ya sama Pak, kalau dibilang keseimbangan kalau menurut saya tetap kita menjaga plankton dengan ya nggak apa namanya dengan warna airnya misalnya hijau pasti planktonnya misalnya apa gitu ya. Aduh. Ya enggak masalahnya itu makin rumit kita memelihara plankton ini ternyata membutuhkan satu ilmu yang tidak cukup hanya 1 semester gitu loh. Iya, Kita perlu benar. planktonologi, lalu fisika kimia air, kemudian purifikasi dan sebagainya. Sedangkan akhirnya mumet dan memerlukan satu alat-alat yang luar biasa, boleh katakan ada laboratorium yang lengkap. Benar. Kita mengukur fisika kimia biologi yang lengkap gitu. Benar. Nah, ada satu yang mengatakan bahwa ngapain ngurusin plankton, kita budidaya tanpa plankton lebih bagus. Gimana tuh menurut jenengan? Ya kalau lebih bagus itu memang bisa lebih bagus, dan kalau memang udah terbukti ya saya sebagai penambak kenapa tidak mengikutin kalau memang itu real gitu ya kan Pak. Kalau memang budidayanya bagus dengan track record yang udah jelas gitu. Kalau ada yang lebih bagus dari sistem yang sebelumnya gitu. Terus kalau menurut kaidah budidaya, apakah itu masih termasuk suatu hal yang normal atau yang bagaimana, yang bisa dikaji secara ilmiah atau bagaimana? Kalau secara dikaji secara ilmiah masih normal kalau menurut saya. Tapi kan setiap pembudidaya itu tujuannya satu, dengan panen bagus gitu. Walaupun gimana caranya, gimana sistemnya, tujuannya sama semua. Panennya bagus gitu. Ada yang sistem itu panennya bagus, ada yang sistem misalnya keseimbangan plankton panennya bagus gitu. Tujuannya kan panennya bagus. Itu aja sih Pak kalau saya gitu. Gimana pun sistemnya, gimana pun caranya, gimana cara biar panennya itu maksimal gitu, bisa kepala 4 90 hari ya, seperti itu kalau dari saya. Tapi gimana untuk proses itu kan masing-masing gitu Ya, kemudian kalau dikaji secara biaya ya, cost ya, kira-kira yang menguntungkan itu sistem apa sih? Apa sistem plankton, sistem mungkin vlog atau biovlog, atau sistem apa lagi yang selama ini mungkin pernah dicoba? ya. Kalau di saya
masih nyoba Ya, keseimbangan ya, plankton ya. tadi gitu Pak. Jadi belum pernah pakai yang pure bakteri, pure plankton gitu. Masih keduanya masih dipakai gitu. Bakteri pakai, planktonnya pakai gitu. Jadi saya dalam budidaya itu tetap menumbuhkan plankton, tujuannya menumbuhkan plankton dan tetap memberikan bakteri ke kolam itu gitu. Oke. Kemudian kalau dikaji saat ini kos Ya. untuk 1 kilo itu berapa ribu rupiah? Kalau yang sudah itu Pak, saya 1 kilo itu butuh biaya bakteri sama untuk pemicu penumbuhan plankton dan itu sekitar 1.400 Pak. Dalam 1 kilo udang kita membutuhkan 1.400 kosnya gitu. Kosnya. Iya. Itu 1.400 untuk sampai 90 hari bahan-bahan sampai 100 hari. saprotam. Ya termasuk 1.400. iya termasuk semua itu dari probiotiknya, dari kapur-kapurannya gitu Pak, dari ya semua dalam yang selain pakan dan lain-lain gitu. Oh iya, Iya. cukup murah ya. Iya, sangat 1.400. 1.400. Kemudian total cost dengan solar dan sebagainya kira-kira untuk 1 kilo 1 kilonya kena berapa? rata-rata saya di 37.000 gitu Pak. Oh, 37.000. Iya 37.000. Ya kalau kita misalnya jual udang 80.000 sudah jelas keuntungannya kurang lebih 43.000 Iya benar. per kilo. Per kilo. Ah, itu untuk density berapa ya? Itu saya sendiri di kolam nggak terlalu padat Pak, jadi bisa dibilang ya nggak padat lah gitu, density 80 sampai 90 per meter. Oh iya, 80 sampai 90 Iya, ekor per meter. Kemudian target tonnase per hektarnya kena berapa tuh? Kalau per hektar itu sekitar nggak terlalu banyak sih Pak, jadi per hektar itu dapatnya cuma 25 gitu. 25 ton per hektar. Iya itu Ya, yang lumayan. bagus gitu, biasanya di 16 sampai 25 gitu. 16 sampai 25, Iya. density 80 sampai Iya, 90. iya. Tapi ini boleh dikata relatif lebih aman ya. Iya main aman, Main gitu. aman, Main aman. gitu. Soalnya itu kan semua dari sistem itu kan kembali lagi ke kos budidaya kita gitu Pak ya. Iya. Sistem apa yang kita pakai itu kembali lagi ke kos budidaya kita per kolam itu gitu. Jadi kalau ya mungkin sistemnya tadi kayak keseimbangan plankton bisa agak nekan biaya operasional, tapi kalau misalnya dan yang saya lihat gitu kalau kita pakai sistem pure bakteri gitu, itu saya lihat kalau dengan kepadatan rendah itu nggak masuk hitungannya gitu Pak, jadi Ya. nanggung gitu. Iya, jadi Soalnya biaya untuk per kilonya itu agak mahal saya lihat. oke. Nah, Jadi ini untuk budidaya berapa lama ini? Date of culture-nya berapa hari ini? saya 90 sampai 100 Pak 90 sampai 100 Iya. sudah mencapai target size di kepala 4. di kepala 4. Iya. Oke. Oke. Parsial sekali. Parsial 1 kali. Iya. Kemudian kalau parsial itu diambil berapa persen? Saya ambil 30%. 30%. Jadi misalnya tebar 80 ekor diambil 30%, kira-kira 24.000. Iya, benar. 24 ekor ya, 24 24.000. ekor. Kalau kolam 1.000 berarti 24.000. Kalau Tebar tebarnya 80.000. 80.000 ekor. Oke, setelah itu berapa lama lagi nunggu sampai panen? Saya biasa parsial itu di umur 80, berarti 3 80. mingguan. Iya, Oh, iya. jadi di parsial 60 itu udah kepala hari 5, belum gitu. belum belum kita diparsial. parsial. Jadi Biasanya parsial 75 mencapai sampai 80 kita parsial gitu. itu carrying capacity berapa ya? Artinya yang terbanyak dipanen pada saat akhir itu bisa berapa ton? Misalnya Produksi kolam kita yang 1.000 paling ya. bagus itu Pak, ya yang 2 siklus terakhir itu satu kolam luasan 1.000, tebar 100.000, panen akhir itu total dari parsial itu total 2 ton 400. 2 ton 400. Iya, 2,4. 2 kali parsial umur lama hari budidaya 116 hari. Panen terakhir itu size 28. Size 28 Iya, yang paling top iya, ya. iya, Itu secara 90 harian ya. Itu enggak, itu kalau yang Oh. size 28 itu 116 Oh, hari. 116, Iya, 2 ya. kali parsial dapat, bisa 2 kali parsial. Dengan padat tebar sama 80. sama 80 ya. Iya. Oke, sampai 2,5 ya. Jadi berarti per hektar jatuhnya tadi di atas 25 ya. Iya, kalau itu dari 25 ton, 20. 25 ton per hektar. Oke, kemudian mengenai solar yang dipakai ini gimana nih?
Kalau kebetulan tambak kita udah masuk listrik. Oh, masuk Pak. listrik. Iya. Oh, jauh lebih bagus ya. Iya. Daerah Jatikontal. Iya, udah Daerah masuk listrik. Jatikontal. Itu menggunakan kincir berapa yang ini Saya satu kolam? yang tebar 100.000 itu hanya 2 kincir, Pak. 2 kincir 1 HP. Iya, 2 kincir 1 HP. Ini full 24 jam apa? Full 24 jam. Oh, 24 jam. Iya. Full 24 jam. Oh, 24 jam. Kemudian pada saat kasih pakan tidak dimatikan. Tidak dimatikan, pure Tidak dimatikan. nyala. Nyala. Nyala terus sampai akhir. Oke. Ya, sekilas bincang-bincang dengan pengusaha muda dari Jatikontal, namanya Mas Kevin. Semoga sekarang sudah berapa petak Mas Kevin? Sekarang alhamdulillah udah 18, Pak. 18 petak, luar biasa. 18 petak. 18 petak luar biasa. Semoga bisa menjadi 80 petak. Amin ya Allah, amin. Amin. Nikahnya kapan? Doain aja, Pak. Oke, acara sudah mulai. Kita lanjut lagi nanti ya. Bincang-bincang dengan pengusaha muda. Wah, dari Sumatera Utara. Gimana nih yang di Jawa? Oke, terima kasih. Kevin Warisenta dan Mujiono Mondol, dua pengusaha muda yang berbeda sistem budidaya tetapi tetap satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan untung. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.